Puji Tuhan, senang berjumpa kembali pada hari ini, kekasih-kekasih Tuhan, bahwa kita percaya Tuhan itu selalu baik dan kita tahu bahwa Tuhan itu adalah kasih. Sehingga tema kita pada hari ini adalah percaya dan tahu. Semua kekasih-kekasih Tuhan dimanapun saudara yang bisa mendengarkan kabar baik ini, biarlah damai sejahtera dari Tuhan tetap menyertai kita. Dan kita terima segala berkat pertolongan mukjizatnya di dalam kehidupan kita. Percaya dan tahu. Dari Yohanes 6 ayat 67 sampai 69. Oke. Ya. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Ini adalah satu pernyataan dari Yesus kepada ke-12 muridnya, sebab di dalam kisah ini ada 3 kelompok orang, saudara. Yang pertama adalah orang yang tidak percaya. Dan karena mereka tidak percaya, otomatis pengetahuan mereka tertutup. Yang kedua, sudah percaya, tapi masih sebatas percaya, tapi mereka belum tahu. Dan yang ketiga adalah percaya dan tahu. So, di mana kita? Pastinya ada di kelompok yang ketiga, percaya dan tahu. Kita belum kupas ini karena kita akan lihat ke berikutnya ya. Baik, Yesus berkata, apakah kamu tidak mau pergi juga? Nah, kenapa Yesus berkata demikian kepada ke-12 murid ini? Mengapa? Apakah kamu tidak mau pergi? Ditantang nih. Karena orang Yahudi tidak percaya dan menolak dia. Orang Yahudi tidak percaya dan menolak dia. Alasannya kenapa? Mereka tidak percaya dan tidak menolak. Karena mereka tidak mau menerima Yesus itu adalah sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, sebagai roti hidup yang telah datang dari sorga, memberikan dagingnya, memberikan darahnya sebagai keselamatan bagi semua orang. Nah, inilah alasannya kenapa Yesus berkata demikian. Dan kita akan lihat ayatnya nih. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Sebenarnya itu aja statementnya, nggak ada yang lain kok. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Luar biasa. Ya. Mereka di padang gurun lapar. Mereka nggak sampai-sampai ke tanah Kanaan. Mereka makan hanya dapat 1 hari. Mendapat mana dan setelah itu habis. Besok dipungut lagi dan tidak bisa disimpan. Tapi Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Komplit sudah berkatnya. Ya, itu sudah sering dikotbahkan di pemberitaan juga, inilah berkat tanah perjanjian, promised land ya. Dan sekarang kita bukan lagi di tanah perjanjian, sebab tanah yang diinjak telapak kaki kita adalah menjadi milik pusaka kita, menjadi berkat. Sebab kutuk telah diubah menjadi berkat dan kita sekarang hidup di dalam kerajaannya, kerajaan sorga. Ayat 36, tetapi aku berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Siapa nih? Orang-orang Yahudi. Padahal di dalam perikop sebelumnya, itu adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. 5.000 orang. 5 roti dan 2 ikan, sisa 12 bakul. Bukankah itu suatu mukjizat yang besar? Tapi toh orang Yahudi juga belum percaya. Makanya Yesus katakan, sungguh pun kamu telah melihat aku. Kamu tidak percaya juga. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Luar biasa ya. Jadi siapapun yang diselamatkan, saudara dan saya, itu adalah karena dikaruniakan Bapa kepada Yesus. Tidak seorang pun datang kepada Bapa, kepada Yesus kalau bukan dikaruniakan oleh Bapa. Dan siapa yang sudah datang kepada dia tidak akan dibuang. Terlepas dari kehidupan saudara dan saya. Tapi Yesus mengatakan tidak akan dibuang. Berarti saudara, setelah saudara ikut Kristus, soal keselamatan saudara itu sudah dimeteraikan. Tidak akan terlepas, saudara tidak akan dibuang.
Tetapi masih ada langkah berikutnya. Kita mau ada di dalam kerajaannya, mau hidup di tanah perjanjian yang sudah disediakan Tuhan, atau kita hanya mau berputar-putar di padang gurun. Itu saja saudara. Keselamatan tetap ada. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Nah, di sini Yesus benar-benar menjelaskan kepada orang-orang Yahudi, kepada murid-murid banyak. Karena di sini ada dua kelompok murid. Ada kelompok murid yang kelompok besar dan ada ring satunya adalah murid yang 12 itu. Jadi yang ditekankan Yesus adalah, aku datang bukan untuk melakukan kehendakku. Wah, di sini. Karena semua manusia masih hidup di dalam kehendaknya. Ya. Aku dan aku dan aku. Hidup di dalam kerajaannya. Hidup di dalam keinginannya. Hidup di dalam jalannya. Pokoknya saya ini bisa karena saya taat, karena saya beribadah, karena saya melakukan hukum Taurat dan lain sebagainya. Jadi Yesus mengatakan, bukan kehendakmu yang kau lakukan, bukan kehendakmu yang membuat engkau selamat, bukan kehendakmu yang membuat kau diberkati, tetapi adalah kehendak Bapa. Aku sendiri pun melakukan kehendak Bapa, apalagi kamu. Nah, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi Yesus datang untuk melakukan kehendak Bapa. Karena manusia itu telah mengikuti keinginannya sendiri. Ya. Ahli Taurat, orang Farisi, murid-murid itu yang mundurkan diri mengikuti keinginannya sendiri. Sejak apa? Sejak Adam. Ya. Jadi saudara, ini ketika diputar ini semuanya, maka nanti kita lihat bahwa mereka sampai mengatakan ini adalah suatu perkataan yang keras ya. Di mana itu kerasnya? Nah, maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia. Nah, salah satu ciri-ciri bangsa Israel di padang gurun adalah bersungut-sungut. Ngedumel gitu saudara ya. Bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia. Karena Ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari sorga. Menolak nih saudara. Padahal semua apa yang dinubuatkan oleh nabi-nabi, apa yang telah tercatat di dalam kitab suci, semua perjanjian lama dan kejadian sampai Maliaki, hanya satu pribadi, Yesus. Makanya saya menemukan saudaraku, kalau kita mau simpulkan tokoh Alkitab di dalam Alkitab kita ini, mulai perjanjian lama, perjanjian baru, Adam itu ada di perjanjian lama, Adam pertama. Tapi Adam yang akhir ada dalam perjanjian lama dan perjanjian yang baru saudara. Jadi hanya itu saja. Mereka bersungut-sungut karena Ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari sorga. Kata mereka, inilah pengetahuan mereka yang terbatas. Pengetahuan agamawi mereka, pengetahuan daging mereka. Bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal. Orang sederhana, tukang kayu. Bukan pengusaha saudara, bukan konglomerat. Bahkan dia lahirnya juga bukan tempat yang bagus. Cuma di kandang domba, bagaimana mungkin? Ini gak masuk akal. Bagaimana Ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga. Memang ini gak bisa diterima dengan akal pikiran saudara. Ya. Nah ini, jadi orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, jelas-jelas menolak ini. Bahkan sampai saat ini. Mereka masih menunggu Mesias itu saudara. Padahal Dia sudah datang. Ya. Jadi mengapa Yesus mengatakan tadi kepada murid-murid itu saudara. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Karena orang-orang ini menolak Yesus dan pergi meninggalkan begitu saja. Jadi mereka belum mendapatkan pewahyuan bahwa Yesus itu adalah benar-benar roti yang turun dari sorga. Bukan seperti mana yang dimakan oleh nenek moyang mereka di padang gurun dan mereka mati. Tetapi roti yang kita terima yaitu daging Yesus sendiri. Maka siapa yang makan daripada roti itu dia akan hidup sampai selama-lamanya. Jadi yang pertama karena orang Yahudi tidak percaya dan menolak Dia. Nah sekarang apalagi nih yang kedua, karena sebagian murid-murid mengundurkan diri, sudah murid tapi mengundurkan diri, resign nih. Gimana nih saudara, udah murid juga. Nah ini kebanyakan sekarang kekristenan, sudah percaya tapi sebatas percaya.
Bukankah demikian bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, mereka sudah percaya? Yes, sudah percaya. Tapi mereka tidak menerima janji Tuhan karena mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri, saudara. Yohanes 6 ayat 60-66, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Perkataan ini keras, lalu siapakah yang sanggup mendengarkannya? Sekeras apa sih? Perkataan ini keras. Nah, pertanyaan saya, perkataan yang mana yang keras? Apa itu perkataan itu, saudara? Perkataan itu tidak lain adalah kebenaran. Dan kebenaran itu adalah sesuatu seperti palu yang menghancurkan orang-orang agamawi. Karena kebenaran itu kenyataannya adalah pribadi Kristus. Dialah roti hidup, dialah segalanya, dialah kebenaran, dialah Tuhan, dialah jalan. Bukan aku. Sehingga prestasi mereka semua rontok. Itu loh. Semua agamawi mereka, semua perbuatan mereka yang mereka bangga-banggakan selama ini rontok. Wah, itu di sini nggak terima, perkataan ini keras. Terus percuma dong kita beribadah, percuma dong kita berkorban. Udah melakukan ini, udah memberi, udah begini. Semua kasih karunia juga. Apa bedanya saya? Untuk apa saya mengabdikan diri sampai sebegitu jauh? Nah, saudara. Orang-orang agamawi akan mengabdi kepada Tuhan untuk mendapatkan perkenanannya. Tapi saudara dan saya mengabdi kepada Tuhan karena Dia sudah memberikan hidupnya kepada kita. Perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Jadi perkataan yang keras yang disebutkan oleh, ini bukan orang Yahudi lagi ya. Levelnya sudah turun nih. Ini adalah level murid-murid, saudara. Murid juga masih ngomong begitu. Belum terbuka nih selubung itu, saudara. Sehingga mereka mengundurkan diri. Kebenaran, gak ada yang lain. Mulai dari waktu itu banyak tidak sedikit nih. Banyak dari murid-murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ya pastilah itu satu gaya bahasa yang mempertegas kembali. Kalau sudah mengundurkan diri otomatis tidak mengikut lagi. Sama aja. Sebenarnya tanpa disebut juga mengikut dia udah oke. Tapi ini benar-benar ditekankan lagi, saudara ya. Mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Tuhan. Nah, inilah kelompok-kelompok. Pertama adalah kelompok orang yang belum percaya, belum selamat sama sekali. Yang kedua ini bisa jadi mereka sudah menerima keselamatan, tapi mereka juga masih belum mengenal Tuhan dengan benar. Itu sebabnya kita harus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan yang benar. Jadi itu tadi perkataan Yesus. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Yang kedua, salah satu daripada ke-12 rasul itu menjawab nih. Nah, ibaratnya Moses ini nih. Petrus itu kan ketua partainya ya. Ketua kelompoknya. Kalau anak-anak muda ketua gengnya. Terus dia jawab gini. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Kemana? Kepada siapa kami akan pergi? Ini saudara jawaban yang mantap sekali nih sebenarnya. Inilah jawaban dari Petrus. Kepada siapa kami akan pergi? Kenapa? Karena Petrus tidak mau lagi berpaling kepada yang lain sebenarnya. Walaupun dalam perjalanan hidupnya masih ada nanti kegagalan Petrus ya. Yes, Petrus bisa gagal tapi Tuhan tidak pernah gagal, saudara ya. Nah, makanya jangan mengandalkan kepada prestasi dan kekuatan usaha kita. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Kenapa Petrus bisa mengatakan demikian? Karena dia nanti, saudara, di dalam ending daripada khotbah ini, dia sudah percaya dan juga sudah tahu. Ya. Nah, kita ambil dari contoh perjanjian lama. Perjanjian lama ini dari Pak Daud. Daud juga berkata, kemanakah aku pergi menjauhi rohmu? Kemanakah aku lari dari hadapanmu? Nah, di sini Mazmur 139. Dikatakan begini. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Ayo. Kemana? Jadi saudara, padahal di dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru, roh Tuhan memang masih bisa undur dari perjanjian lama dari seseorang ya. Tapi Daud punya pewahyuan yang jauh ke depan ya. Kemana aku dapat menjauh dari rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Keren. Jadi saudara, ketika seseorang yang sudah mengenal Tuhan, sekalipun dia di puncak kejayaan dan kesuksesannya,
Tetap dia katakan, I am nothing. Bukan aku, engkau itu Tuhan yang membawa saya ke sana. Wah, tak ada yang kubanggakan di sini. Kalau aku pergi sampai ke langit pun, di Aqsa Tower paling tinggi, di sini ada Tuhan. Jadi jangan takut ya. Jikalau aku mendaki ke langit pun, bahkan engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati. Nah, udah mati, udah hopeless lah. Ya kan? Lockdown sudah berapa lama? PPKM level 1, level 2, level 3. Banyak usaha yang tutup dan segala macam saudaraku. Tapi kata Daud, sekalipun aku dalam keadaan titik nol, engkau juga ada di sana. Jadi aku tidak harus putus asa. Ya kan? Ada orang bunuh diri. Karena terlalu banyak beban hidupnya. Tapi lihat tuh. Saudara dan saya ini yang mengenal Tuhan. Ini yang percaya Tuhan. Kalaupun aku sampai di dalam puncak kejayaanku, itu karena engkau. Kalaupun saya terpuruk di titik nol, di sana pun engkau ada. Dan lihat apa dia katakan. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut. Saudara mencoba mau lari dari hadapan Tuhan. Banyak kan orang lari dari hadapan Tuhan. Ditegur lari dari hadapan Tuhan. Kain lari dari hadapan Tuhan. Ketika Tuhan tegur dia. Mengapa mukamu muram dan hatimu panas? Tidakkah wajahmu akan berseri-seri jika engkau berbuat baik? Lalu Kain lari ke Nod. Ke kota Nod, daerah Nod. Nod itu artinya gabus, mengambang. Jadi hidupnya jadi mengambang. Gak jelas tujuannya. Tak tahu arah tujuan hidupnya saudara ya. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediamanku di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku. Wow, ini Yohanes juga mengatakan itu. Engkau memegang aku. Yesus mengatakan aku pegang tanganmu dan Bapa juga pegang tanganmu. Tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu akan memegang aku. Haleluya. Jadi kita tetap semangat ya. Hidup itu sebab begitu doang kan. Bawah, atas, terang, gelap. Tapi kan semua kita lewati saudara. Tapi Tuhan ada di sana. Menuntun kita loh. Menuntun kita. Dan tangan kanannya akan memegang kita. Bahkan selalu ya. Kalau di sini masih akan, will. Karena Kristus belum menyatakan dirinya di kayu salib sebagai roti hidup itu. Nah kalau Daud aja pun sudah mendapat pewahyuan yang sejauh itu. Saudara dan saya akan lebih lagi saudara ya. Jadi inilah orang yang sudah percaya kepada Tuhan dan mengenal Tuhan. Kalau saudara memang Mazmur Daud itu kan kadang-kadang mix ya. Mengapa aku sengsara, mengapa kau tindas aku, berapa lama lagi kau tinggalkan aku. Tapi nanti dikatakan sebab Tuhan baik bahwa itu selama-lamanya kasih setianya. Oke lah Daud begitu. Tapi saudara dan saya yang sudah di dalam perjanjian baru, saudara itu harus lepas dari bayang-bayang semua pernyataan-pernyataan Daud yang mengatakan janganlah ambil rohmu daripada aku. Tidak saudara ya. Nah kita akan lihat berikutnya. Jadi saudara, Petrus dan Daud ini menyadari bahwa dia tidak akan bisa pergi lagi dari Tuhan. Petrus dan Daud menemukan bahwa Tuhan adalah segalanya baginya gitu loh. Jadi tidak ada lagi ruang. Pak John bilang alam bawah sadar ya. Jadi alam bawah sadarnya juga udah diisi nih sama kebenaran Tuhan. Tidak ada lagi kesempatan bagi dia sebenarnya nih. Petrus dan Daud menemukan bahwa Tuhan adalah segalanya baginya. Kaulah segalanya. Kalau dari segalanya apalagi aku cari. Apakah itu keren ya saudara ketika semak duri tumbuh. Kita lewat banyak terluka ya. Orang-orang gereja banyak terluka. Hamba-hamba Tuhan banyak terluka. Jemaat-jemaat banyak terluka. Sehingga mereka harus buka kanseling, pelayanan pelepasan, pemulihan hati dan lain sebagainya. Tapi di House of Grace tidak ada yang terluka, amin. Semua sudah dipulihkan ya. Karena saudara tidak ada lagi di semak duri. Kita sudah keluar dari tanah yang terkutuk dan kepada tanah yang diberkati. Daud mengenal Tuhan dalam hidupnya. Jadi akhir hidupnya, walaupun Daud itu punya kegagalan saudara. David itu artinya beloved. Yang dicintai, yang dikasihi. Ya, kita nggak bisa menyelami. Kok bisa ya? Bukankah Daud punya kejahatan, dosa amoral, berzina, terus
pembunuh darah dingin ya. Kalau ini udah kena berlapis ini saudara, pengacaranya udah pasti menjebak ini benar-benar karena itu direncanakan untuk membunuh panglimanya saudara, demi menyembunyikan kesalahannya. Tapi yang keren dari Daud, ketika Nabi Nathan datang menegur dia tidak mencari pengacara untuk naik banding. Aku pantas untuk mati. Udah deh, aku tahu itu kesalahanku, udah matilah aja. Tapi yang berkata, engkau tidak mati. Tapi anak yang lahir itu akan mati. Dan pedang tidak akan henti-hentinya daripadamu. Engkau berjinah dan bersibah dengan diam-diam. Tapi istrimu akan ditiduri dengan terang-terangan. Itu yang dilakukan Absalom. Jadi saudara, apa yang ditabur akan dituai. Dan itu berlaku hanya di dunia ini. Apa yang saudara tabur dituai, tapi itu bukan hukuman Tuhan bagi Daud. Sekali lagi, itu bukan teguran Tuhan, bukan hukuman Tuhan bagi Daud. Tetapi semua konsekuensi perbuatan saudara, meski saudara sudah melayani, meski saudara sudah anak Tuhan, lalu kita melakukan pelanggaran, tetap kita akan menanggung akibatnya. Kita malu, kita dihindari orang, dan lain sebagainya. Ya toh? Ya. Kasih yes, memang kasih menutupi banyak pelanggaran, kasih menutupi dosa. Tapi konsekuensi perbuatanku harus kupertanggungjawabkan. Nah saudara, itu sebabnya mari kita belajar untuk tetap mengalami kasih Tuhan. Sehingga saudara tidak akan menyimpang ya. Jadi Daud mengenal Tuhan dalam hidupnya. Dan dia tahu bahwa Tuhan itu maha hadir. Jehovah sama. Jadi jangan katakan hari Minggu Tuhan hadir. Hari Selasa dia tidak hadir. Hari Jumat masuk remang-remang. Enggak ada nih Tuhan ini. Nah itu mindsetnya kekristenan kita yang lama kan begitu. Kalau datang ibadah, waduh, benar-benar harus kusut saudara. Jangan ngomong-ngomong lagi. Bahkan di tempat saya yang lama itu saudara, untuk naik ke sini, jemaat tidak boleh. Hanya setahun sekali jemaat bisa naik mimbar ini. Itu pun karena liturgi. Selebihnya itu hanya imam-imam. Apakah ini memang rumah Tuhan? Ini gedung. Rumah Tuhan itu sudah pindah di dalam saudara saya. Makanya Tuhan bilang dalam 3 hari, aku akan bangun, robohkan. Jadi tidak ada yang kita banggakan soal gedung dan segala macam, bukan itu lagi rumah Tuhan. Ini hanya tempat wadah, perkumpulan orang-orang percaya. Jadi saudara, Tuhan itu maha hadir sehingga dia tidak bisa lari dari hadapan Tuhan atau meninggalkan Tuhan. Ya, jadi saudara gak bisa sembunyi. Ini, lalu dalam nama Yesus, sembunyikanlah wajahmu Tuhan. Jangan lihat kejadian ini, gak ada saudara ya. Tidak bisa, kemanakah aku lari? Jadi kalau kita udah paham ini, ya udah. Bukan karena dilihat orang, bukan karena dalam keadaan pelayanan lalu kita lebih katakanlah lebih menjaga diri, tidak. Kalau saudara di mall mau dimanapun, ya itulah saudara apa adanya. Ya, jadi saudara Petrus mewakili perjanjian baru, tapi Petrus pun sebenarnya itu masih masa transisi. Karena Petra itu adalah batu, loh batu. Petrus itu melambangkan hukum Taurat ini. Jadi dia belum mengalami sebenarnya. Petrus sekalipun sudah mengatakan itu, tapi dia belum mengalami sepenuhnya. Kenapa? Karena setelah ini nanti Petrus masih menyangkal lagi saudara. Ya. Jadi Petrus itu masih masa transisi. Karena Petrus itu membanggakan apa yang dia lakukan. Bukankah berani dia komplain kepada Yesus? Tuhan, kami sudah meninggalkan semuanya. Keluarga, ladang sudah ditinggalkan. Terus apa upah kami? Berani kan? Kalau Yohanes tidak. Lihatlah betapa besar kasih yang dianugerahkan kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Tuhan. Ya saudara ya. Sehingga paradigmanya Petrus itu harus diluruskan. Di dalam Injil Yohanes yang terakhir. Ketika Yesus berkata, Petrus, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku? Ya Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kedua kali, ketiga kali, sampai Petrus sudah gak sanggup lagi. Jadi saudara, artinya di situ Petrus menyadari bukan dia yang mengasihi Tuhan sebenarnya. Tapi Tuhanlah yang sungguh-sungguh mengasihi dia. Nah ketika saudara dan saya selalu menyadari bahwa Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kita, maka kasih kita akan bertumbuh untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Berikutnya adalah perkataan Yesus adalah roh dan hidup, ya. Perkataan Yesus adalah roh dan hidup.
Nah, perkataanmu adalah perkataan yang hidup, yang kekal. Nah, itu dia. Jadi Petrus itu menemukan, kemana kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Nah, kalau sudah menemukan hidup yang kekal, berarti tidak ada lagi yang kucari. Dalam Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah, di sini saudara ya. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Apa itu daging? Daging sama sekali tidak berguna. Kehendak sendiri. Ya, udah terus dijelaskan sangat clear bagi kita. Daging adalah mengikuti keinginan sendiri, mengikuti kehendak sendiri, mengikuti jalan sendiri. Dia mau jadi raja untuk hidupnya. Ya. Jadi daging sama sekali. Jadi orang-orang yang masih seperti ini sama sekali tidak berguna. Sampah. Kalau memang harus di situ, kalau memang belum lahir baru ya udah neraka. Tapi kalau sudah lahir baru dan dia masih hidup di dalam dagingnya, Paulus mengatakan, ya kamu diselamatkan. Tapi seperti diselamatkan dari api. Jadi ke sorga itu kalau bahasa kita, ya secara teologi nanti repot ya kalau dibahas. Ya dia selamat tapi udah bau asap gitu loh. Nah saudara nih. Jadi daging sama sekali tidak berguna. Semua itu adalah daging. Agamawi itu adalah, semua adalah daging. Roh yang memberi hidup. Terus apa itu roh? Kenapa sampai Tuhan mengatakan ini benar-benar dibandingkan antara daging dan roh? Karena nanti dalam surah kiriman kita akan lihat menabur dalam daging, menuai kebinasaan, menabur dalam roh, menuai kehidupan. Menabur dalam daging menuai kebinasaan. Ini kan berbicara kepada jemaat, orang percaya. Jadi bukan binasa jadi masuk neraka. Ya kalau bahasa apanya kan destroy, dihancurkan. Jadi hancur hidupnya, begitu-begitu aja, berputar-putar. Seperti bangsa Israel di padang gurun, bersungut-sungut, kecewa, terluka. Selamat-selamat juga. Ya, itu saudara. Jadi perkataan-perkataan kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi kalau daging adalah mengikuti kehendak sendiri, sementara roh itu adalah kehendak Tuhan. Nah itu dia. Jadi saudara ada dua hal. Daging dan roh. Daging mengikuti kehendak sendiri, roh mengikuti kehendak Tuhan. Daging, ini kalau kita berbicara kepada orang sudah percaya, daging mengikuti kehendak sendiri, dia akan berputar-putar di padang gurun. Dan roh mengikuti kehendak Tuhan, dia masuk dalam kerajaan sorga. Sehidangan dengan babe. Sama seperti anak bungsu setelah pulang. Sembelih lembu tambun, pesta kita ayo. Kita saudara, makan bersama. Dengan 180 derajat berbeda semuanya. Pengajaran-pengajaran yang selama ini mereka terima dengan apa yang disampaikan oleh Yesus. Ya. Aku kita lihat berikutnya di sini. Perkataan Yesus adalah roh dan hidup. Roh yang memberikan kehidupan. Orang Yahudi dan sebagian murid-murid berpaling dari Yesus. Kenapa? Karena mereka tidak percaya kepada perkataan Yesus. Loh kalau saudara gak percaya sama saya ngomong, saudara akan tinggalkan. Ya toh? Saya khotbah begini, saudara akan MPP, mundur satu-satu. Tapi karena percaya, amin? Percaya ya. Saudara, orang Yahudi dan sebagian murid-murid berpaling dari Yesus karena mereka tidak percaya perkataan Yesus. Nah sekarang, kalau orang tidak percaya pada perkataan Yesus, lalu percaya pada perkataan siapa? Tuh. Kalau tidak percaya pada perkataan Tuhan, terus kita perkataan siapa yang kita percayai? Jelas perkataan iblis lah. Nabi-nabi palsu. Nah ini saudara. Jadi kalau kita tidak percaya pada perkataan Tuhan, berarti kita percaya kepada perkataan hantu. Perkataan iblis, hoax, nabi-nabi palsu. Ya. Kita lihat di sini. Adam dan Hawa memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kenapa? Karena mereka percaya pada perkataan iblis. Betul kan Moses? Adam Hawa percaya kan perkataan iblis? Loh kalau kamu makan kau tidak mati kok. Padahal Tuhan bilang mati. Enggak. Kalau kau makan kamu akan serupa dengan Allah. Padahal Tuhan bilang mari kita ciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita.
Nah ini tuh putar balikan fakta. Percaya. Gak percaya pada perkataan Tuhan, itu udah pasti nih. Percaya kepada perkataan iblis. Adam saja, Hawa percaya pada perkataan iblis. Percaya pada perkataan iblis, nabi-nabi palsu. Berarti tidak percaya pada perkataan Tuhan. Agamawi. Nah sekarang ini saudara, orang-orang agamawi, orang-orang Parisi, ahli-ahli Taurat. Nah yang selalu menyampaikan suguhan-suguhan. Pemahaman-pemahaman mereka yang keliru tentang Tuhan. Tuhan yang menghukum dan lain sebagainya. Jadi saudara, Adam dan Hawa pun percaya pada perkataan iblis sehingga dia mengikuti kehendaknya, dia mengikuti keinginannya. Dia mau menjadi tuan atas hidupnya dengan memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu saudara. Banyak orang-orang sekarang ini terjebak di sana. Meski mereka sudah lahir baru, tapi mereka masih senang dengan hal-hal yang hanya mengenakan telinga mereka, yang meninabobokan mereka dengan mimpi-mimpi, dengan penglihatan-penglihatan dan lain sebagainya, saudara. Yang hal itu tentu belum tentu terbukti, ya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi perkataan-perkataan nabi-nabi palsu ini adalah ajaran-ajaran agamawi, saudara ya. Adam dan Hawa memakan itu karena mereka percaya pada perkataan iblis. Jadi jangan sampai terjebak lagi. Kita yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus, yang sudah menerima roti hidup, dan kita tidak lapar lagi. Kenapa orang suka cari sana cari sini? Karena lapar loh. Laparlah. Kebangunan rohani di mana-mana, datang si ini dari luar negeri. Dulu saya ikutin itu, Pak. Jauh-jauh saya dari Medan, dari Kalimantan, saya datang ke Jakarta karena pusat kakar di sini semua. Datang si A, datang si B, waduh. Bakar di sini. Diurapi. Pulang ke sana tinggal asapnya, baru bakar lagi. Itulah masa lalu, saudara ya. Jadi sebenarnya ketika saya ngomong begini ya memang saya udah pernah ada di dalamnya. Jadi gak perlu orang merasa tertuduh. Memang harus lepas kita dari situ, saudara. Jadi jangan lagi kita di dalam lingkungan seperti itu. Kemudian poin berikutnya adalah, nah di sini endingnya saudara, di sini adalah kesimpulannya dari perjalanan bagaimana Yesus tadi melihat bahwa orang-orang Yahudi yang tidak percaya dan menolak dia karena kuatnya agamawinya, Tauratnya. Dan juga murid-murid sekalipun mereka sudah percaya, bahkan sudah diberi makan 5.000 orang. Ada murid-murid yang 500, ada murid-murid yang 70, dan sisa yang 12. Dan 12 ini pun nanti satunya juga harus tereliminasi. Ya. Inilah jawaban tegas daripada Petrus. Kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Nah memang Petrus itu punya jawaban-jawaban yang mantap saudara ya. Ketika Yesus bertanya, kata orang, siapakah aku ini? Ya, kata orang, kau adalah Nabi Elia. Kata orang, engkau adalah Nabi Yeremia. Kata orang, engkau adalah Yohanes Pembaptis. Kata orang, engkau adalah Nabi yang akan datang. Ya, kata orang. Tapi katamu, siapakah aku? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, sama nih saudara. Yang kudus dari Allah, dialah Mesias. Anak Allah yang hidup, dialah roti yang turun dari sorga. Yang memberikan kita kehidupan. Ya, kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Jadi ada dua hal, percaya dan tahu. Setelah saudara percaya, saudara perlu tahu. Jadi jangan hanya percaya saja. Sebab kalau hanya percaya, kepercayaan saudara itu bisa lagi nanti dipelintir sama orang. Apakah memang Pak Adam ini termasuk orang yang hanya percaya tapi belum tahu? Atau pura-pura lupa? Karena kenapa bisa lagi terjebak kan gitu saudara? Karena ketika kita sudah tahu, itu akan punya pendirian yang kokoh. Tapi kalau hanya percaya, itu masih bisa diombang-ambingkan. Kami telah percaya dan kami tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Petrus percaya dan tahu. Orang-orang Yahudi tidak percaya.
dan tidak tahu bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Jadi saudara, iman kita itu, kepercayaan itu harus lagi dilanjutkan dengan pengetahuan. Itu sebabnya dikatakan Yesus kepada orang-orang Yahudi yang susah percaya, tapi pada suatu saat ada juga nih orang-orang Yahudi yang percaya. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 dan seterusnya. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya di situ. Jikalau engkau tetap tinggal dalam firman-Ku, engkau adalah benar-benar murid-Ku. Ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi saudara setelah percaya harus mengetahui kebenaran. Harus mengetahui, mengenal Tuhan itu saudara. Murid-murid mengundurkan diri sekalipun mereka percaya. Namun mereka belum tahu bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Sebelum kita mengenal pribadi Kristus, kita akan jatuh bangun. Kita akan maju mundur gitu loh. Kita akan seperti kapal selam, timbul tenggelam. Mengapa bangsa Israel tidak sampai ke tanah Kanaan? Bukankah mereka telah percaya? Khotbah Pastor Maria itu berseri. Langkah iman. Tapi banyak tidak bisa melangkah dengan iman. Hanya Joshua dan Kaleb. Dan generasi yang lahir. Selebihnya mati semuanya. Bukankah mereka telah percaya? Benar, sudah percaya. Keselamatan sudah mereka miliki. Kenapa? Karena mereka telah keluar dari Mesir dibawa oleh Tuhan sendiri. Mesir adalah lambang dosa. Dan mereka sudah sampai padang gurun dan melewati laut mati, laut Kulsum. Dan laut mati itu saudara, ketika mereka berjalan, itu berjalan di tanah yang kering dan air itu naik seperti tembok kiri kanan. Itu adalah lambang baptisan bagi mereka. Itu dicatat lagi dalam perjanjian baru. Mereka telah dibaptis. Nah, tapi saudara, bukankah mereka telah percaya? Kenapa mereka tidak sampai ke sana? Karena mereka belum tahu bahwa Tuhan itu baik dan mengasihi mereka. Gak tahu. Kerjanya protes, bersungut-sungut. Gak usah lah Musa, gak usah kami bicara sama Tuhan. Kau aja lah. Coba. Banyak saudara kekristenan begitu. Jadi jemaat itu mempercayakan udah pendeta aja lah. Doakanlah kami Pak Pendeta. Doakan kami. Nah, doa Pak Pendeta kan sudah lebih cepat dijawab Tuhan. Sampai sekarang juga kadang-kadang masih mau orang gitu. Saya luruskan saudara. Dan sadar atau tidak sadar pendeta juga bisa memposisikan dirinya ya. Oh yes, akulah wakil Tuhan yang diurapi. Memang doamu belum bisa lah dijawab. Kau kan belum jelas nih hidupmu. Nah saudara enggak nih. Banyak nih pendeta bangga begitu saudara. Harus ditumpangin tangan. Padahal sudah botak. Ditumpangin lagi terus. Botak di depan kan orang pinter. Ini botak lagi di tengah. Itu pemikir. Lama-lama botak semua. Dia pikir dia pintar, padahal ya itulah. Jadi saudara, ini dia. Saudara jangan mau lagi di sana ya. Mengapa mereka tidak sampai? Karena tidak tahu meski percaya. Dan saudara, ketika kita tahu, maka iman kita itu kan bertumbuh terus. Nanti kita akan lihat klimaksnya. Bagaimana orang-orang yang percaya dan tahu. Karena mereka belum tahu bahwa Tuhan itu baik dan mengasihi. Mereka gak tahu itu Tuhan baik. God is good all the time, gak tahu mereka. Bahkan dia bilang, mengapa kau bawa kami ke sini untuk mati? Di sini kami bosan cuma makan mana terus. Padahal itu kan lambang daripada roti hidup Yesus yang akan datang. Makanya Yesus mengatakan, yang memberikan mana kepada bukan Musa, melainkan Bapakku, roti hidup. Akulah dia, itu cuma tipologi. Nah, tapi mereka tidak mau. Di Mesir ada bawang pre, ada bawang bombay, ada capcay. Di sini cuma ini doang. Nah itu saudara, gak tahu Tuhan itu baik. Padahal Tuhan bilang, kamu akan menikmati berlimpah susu dan madu di sana. Itu udah keren itu kupas ya. Di dalam pemuritan saudara. Jadi bukan hanya percaya tapi percaya dan tahu. Apa saudara? Percaya dan tahu. Yes. Apakah saudara percaya? Yes. Apakah saudara tahu? Ya. Makanya tadi dia nyanyi Jesus I believe in you. Ya, itu keren saudara. Jadi kalau kita udah percayakan hidup kita sama dia. Kenapa aku percaya? Karena aku tahu. Nah kita lihat selanjutnya sedikit lagi kok nih. Ayub percaya dan tahu. Ini Mr. Ayub ini kan kita tahu pergumulannya yang luar biasa saudara ya. Kayaknya tragedi yang pernah dialami Ayub ini belum pernah ada pemecah rekornya. Ya. Ayub berkata, nah setelah apa ini? Ayub pasal 42 saudara. Setelah kegalauan, depresi, frustrasi yang dialaminya. Maka pada endingnya
dia mengenal Tuhan. Sebelumnya nggak tahu. Hanya dari kata orang, oh Tuhan itu memberi, Tuhan juga mengambil. Ya Tuhan memberi yang baik, tapi kan dia juga memberi yang tidak baik dong. Itu keadilan, biar balance ya kan. Ada yang baik, ada yang buruk, baru klop. Nah itu dia saudara. Tapi pada akhirnya, hanya dari kata orang aku mengenal engkau, tapi sekarang mataku sendiri melihat engkau. Saudara, lalu dia bilang begini, aku tahu. Kenapa dia tahu? Bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Engkau sanggup berarti dia percaya. Jadi percaya dan tahu itu adalah satu paket sebenarnya. Jadi kalau orang sudah percaya belum tentu tahu. Tapi kalau bagaimana orang tahu kalau belum percaya? Impossible. Tapi ada juga orang merasa tahu padahal belum percaya. Itu namanya apa? Sok tahu. Iya sok tahu itu saudara. Baru sedikit ngomong, oh udah tahu saya. Oh udah tahu gitu loh saudara. Jadi aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah kenapa orang mencari opsi lain? Karena belum percaya dan belum tahu bahwa ini akan berhasil. Sehingga harus ada plan B. Begitu Abraham ya. Waktu kamu tes, cuma satu jurusan kau ambil atau dua? Dua. Saya 4 dulu. Zaman itu bisa 4 loh. Dari IPA bisa ngambil 2, baru jurusan IPS-nya bisa diambil 2. Nah saudara, kenapa? Karena kita belum percaya dan belum tahu bahwa ini akan terterima yang satu ini. Udahlah, gitu loh. Tapi di dalam Tuhan gak boleh seperti itu, amin? Gak ada ya. Termasuk menemukan pacar juga bang, gak boleh ya. Udah dapat satu, kasih ban serap lah, siapa tahu nanti gak setia. Jadi begitu dia hilang tapi ada gitu kan bekasnya. Nah Ayub berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya keren saudara, inilah ending daripada kehidupan Ayub. Inilah harusnya saudara saya, itu juga masih dalam perjanjian lama loh. Jadi Daud dan Ayub ini mewakili perjanjian lama. Sementara Petrus itu adalah perantara antara perjanjian lama, perjanjian baru. Dan nanti akhirnya dia baru benar-benar ada dalam perjanjian baru. Jadi saudara, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Amin. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Haleluya. Amazing ya. Udah deh. Berserah aja. Duduk diamlah di bawah kaki Tuhan. Biarkan Tuhan berperang. Jangan kita capek sendiri nanti akhirnya aku berserah. Padahal selama ini udah kemana-mana gitu ya saudara. Oke, kita lihat lagi. Paulus percaya dan tahu nih. Jadi Paulus Rasul kasih karunia ini. Di dalam 2 Timotius itu ya. Enggak tertulis ayatnya. 2 Timotius 1 ayat 12. Paulus berkata, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Jadi saudara, karena salib itu ada penderitaan. Karena kebenaran ada aniaya. Oke? Tapi dia tidak lari dari jalan Tuhan. Itulah sebabnya. Kenapa? Karena pemberitaan Injil, kasih karunia. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu. Kenapa tidak malu? Kenapa tidak kecewa? Kenapa tidak terluka? Kenapa tidak menyalahkan orang lain? Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Ini nih saudara. Taulah kepada siapa saudara percaya. Sehingga kita enggak gampang diombang-ambingkan. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan aku. So kan selalu ada tahu, percaya, atau percaya dan tahu. Gak apa-apa. Setelah kita lahir baru, itu bisa dua-duanya. Bisa duluan percaya baru tahu atau tahu dulu baru tambah percayanya. Gitu ya. Percaya dulu baru tahu. Dan semakin tahu semakin percaya. Semakin percaya semakin tahu. Itu dia. Jadi jangan pilih salah satu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Wow, sudah sampai saat terakhir, sampai garis finish. Aku tahu tidak ada lagi yang harus kubuat persiapan diri saya, harus persiapkan amunisi cadangan. Tidak saudara, percaya dan tahu. Saya berikan sebuah ilustrasi nanti Abraham ia akan menjawab ya. Ada seorang tukang akrobat. Sebagai seorang pemain akrobat profesional, dia benar-benar mahir untuk menampilkan setiap keahliannya. Nah ini saudara keahliannya berjalan di atas tali.
Abraham. Berjalan di atas tali. Nah katakanlah dari ujung ini ke ujung. Nah di sini di bawah ada kolam. Dan kolam itu ada buaya darat. Buaya darat. Buaya lah. Buaya air Pak Tony. Soalnya buaya darat ada yang tersinggung. Ada buaya yang kelaparan. Nah banyak penonton. Dan penonton sudah tahu, udah pernah lihat gitu atraksi dia. Nah sekarang dia naik. Dari ujung ke ujung dia berkata, penonton. Oh penonton. Lalu saudara, apakah Anda percaya kalau saya bisa berjalan dari ujung ini ke ujung sana? Semua percaya. Maka dengan mantapnya dia jalan saudara. Benar-benar keseimbangannya mantap dan bisa menyeberang. Tepuk tangan semua. Terus dia tantang lagi. Penonton, apakah percaya kalau saya bisa lagi berjalan ke sana? Percaya. Nah, sekarang ada tantangan baru. Kalau ada seorang, katakanlah remaja tanggung, yang saya naik di pundak saya akan bawa berjalan di atas tali. Percaya, gitu loh. Kedua kali, benar percaya, mulai turun 50%. Benar-benar percaya, turun 20%. Kalau begitu, kalau percaya silahkan. Siapa percaya? Berani maju. Ayo, saya akan bawa. Tidak ada. Percaya. Tapi tidak ada yang berani. Akhirnya di tengah keheningan itu, tiba-tiba ada seorang anak remaja tanggung. Saya katanya. Lalu dia naik. Dan naik di pundak si ayah tadi. Lalu berjalan dengan mengagumkan, berdebar-debar, gimana ya. Dan ternyata benar lolos sampai di ujung. Bisa, barulah tepuk tangan semuanya. Pertanyaannya Abraham, siapa anak itu? Anak bapaknya. Keren, kamu anak bapaknya kan? Ya, anak bapaknya. Pertanyaannya, kenapa anak itu? Anak itu bukan sekedar percaya, tapi dia tahu kemampuan bapaknya, betul. Ya, dia tahu kemampuan ayahnya. Dan tidak mungkin ayahnya mencelakakan dia. Tidak mungkin mereka jadi mati konyol. Itulah Bapamu. Itulah Yesusmu. Itulah roti yang turun dari sorga. Itulah Bapa yang kudus. Itulah Tuhan yang mulia. Itulah yang Tuhan yang mengasihi kita. Itulah Tuhan yang memelihara kita. Makanya jelaskan aku, tidak akan jatuh. Tidak akan gagal. Tidak akan hancur. Dan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Jadi saudara, di sini kita telah percaya dan tahu, ini terakhirnya. Kita telah percaya dan tahu bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Dialah roti hidup yang turun dari sorga. Yang memberikan kita hidup yang kekal. Jadi kita adalah segala-galanya bagi kita. Jadi saudara berkata, saya telah percaya dan saya telah tahu. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah yang kudus dari Allah, Tuhan rajaanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkatilah saudara semuanya. Bahkan dimanapun Bapak Ibu yang bisa mendengarkan kabar baik ini, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada saat siang hari ini. Di mana kebenaran firman orang yang tidak percaya dan tidak tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang maha kasih. Yang telah datang mengambil rupa menjadi manusia. Untuk disalibkan menyerahkan dirimu sendiri untuk keselamatan kami. Bahkan ada juga murid-murid yang telah percaya tapi mereka masih mengundurkan diri. Namun Tuhan, hari ini kami diingatkan kembali bahwa kami telah percaya kepadamu dan kami telah tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak Tuhan yang akan memeliharakan hidup kami sampai saat hari terakhir.
Terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Setiap anak-anakmu yang bisa mendengarkan kabar baik ini Tuhan, biarlah lawatan Tuhan terjadi menembus dan menjamah setiap pribadi kami. Kami dikuatkan, kami disembuhkan, kami dibawa di dalam kebenaran-Mu dan hidup di dalam kerajaan-Mu. Mengalami damai sejahtera dan keluar dari kehendak kami sendiri dan semata-mata hanya mengikuti kehendak-Mu, karena kehendak-Mu lah yang terbaik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.